Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita dapat kembali menyelenggarakan kajian online dengan tema yang diberikan ini cukup menarik ya, tentang pergaulan bebas gitu, di kalangan pelajar. Kita akan membahas tentang tantangan dan pertimbangan bijak ya, yang perlu diketahui khususnya oleh antum semua sebagai pelajar. Sebelum ke slide selanjutnya, ini sebagai gambaran ya, di halaman pertama ini yang mungkin antum sudah memahami. Ya, di sini diantara contoh pergaulan bebas, tentu gambar yang pertama yang paling kiri itu menunjukkan pergaulan bebas dalam bentuk hubungan antara lawan jenis ya. Ini sebagai dampak atau akibat. Kemudian yang tengah ini diantaranya tentang ada judi dan miras, narkotik juga. Dan yang ketiga tentang kekerasan ya. Nah, bisa dilanjutkan halaman selanjutnya, Zaki. Nah, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas dapat diartikan atau dimaknai gaya hidup ya, perilaku sosial di mana seorang menjalani kehidupannya secara pribadi tanpa campur tangan atau tanpa adanya pembatasan. Baik itu pembatasan berupa norma itu aturan, norma sosial, aturan sosial yang berlaku di masyarakat, aturan budaya, ya, kultur yang berlaku, kemudian yang paling penting adalah norma agama, ya, aturan agama. Nah, istilah pergaulan bebas juga menunjuk atau merujuk pada perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan etika, seperti hubungan seks tanpa ikatan pernikahan, konsumsi minuman alkohol atau narkotik, narkoba, dan perilaku bebas yang lainnya. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa pergaulan bebas itu tidak hanya maknanya tidak sempit ya, bukan dalam arti hanya pergaulan antara laki-laki atau perempuan, tapi pergaulan bebas ini maknanya luas. Ya, sederhananya adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan umumnya oleh kalangan remaja ya atau pelajar. Jadi penyimpangan-penyimpangan dalam sosial. Nah, coba lanjut lagi slide selanjutnya. Nah, ini diantara isu ya, isu yang seringkali menjadi masalah dalam pergaulan bebas kaitannya dengan aturan Islam. Pertama adalah tentang pentingnya ya, ikatan pernikahan. Laki-laki dan perempuan dalam Islam hubungannya itu ada aturan yang telah ditetapkan. Ya. Kita mengenal istilah mahram dan ghair mahram. Gitu, ya. Maka hubungan antara pria dan perempuan, laki-laki dan perempuan itu dikatakan sah, artinya yang tadinya ghair mahram bisa menjadi mahram, artinya ghair mahram dan mahram itu haram dinikah gitu ya. Maka ketika seorang telah menjadi mahram dengan ikatan pernikahan, maka yang tadinya haram dilakukan itu bisa menjadi halal. Gitu. Nah, ini pentingnya ikatan pernikahan. Ketika laki-laki dan perempuan saling berhubungan tanpa ikatan yang sah, ikatan pernikahan, maka bisa jadi apa yang dilakukan itu haram. Tetapi ketika sudah diikat dengan sebuah pernikahan, maka yang awalnya haram itu bisa menjadi halal. Bahkan yang awalnya bentuk maksiat, ketika sudah menikah itu justru menjadi ibadah gitu. Kemudian yang kedua tentang pemeliharaan kesucian. Ini khususnya untuk perempuan ya, untuk harisah. Ya, begitupun laki-laki, namun ini lebih khusus merujuk kepada perempuan karena perempuan biasanya menjadi objek dalam hal ini, yaitu tentang kesucian, kehormatan diri ya, bahwa itu adalah hal yang harus dipelihara ya.
Istilahnya itu ifah. Ifah itu kesucian atau kehormatan diri. Bagaimana cara pencegahannya atau cara pemeliharaannya? Di antaranya yang paling utama adalah menghindari kholwat. Nah, ini kalau tidak salah ada di Ikrar Santri ya. Menghindari kholwat. Kholwat itu menyepi ya, dari keramaian dalam arti laki-laki perempuan berdua-duaan di tempat sepi gitu ya. Itu disebut dengan kholwat. Kemudian ikhtilat, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah kegiatan, bercampur baur tanpa adanya penghalang, tanpa adanya jarak yang membatasi. Itu ikhtilat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat gitu. Nah, ketiga hal ini penting untuk diterapkan atau dilaksanakan, menghindari kholwat, menghindari ikhtilat, kemudian menutup aurat. Ini adalah di antara cara untuk memelihara kesucian dan kehormatan diri ya, dari kita. Kemudian yang ketiga yang menjadi isu kaitannya dengan norma agama ya, Islam adalah pentingnya mencegah judi ya, baik offline maupun online. Ya, kita tahu ya, antum semua tahu zaman sekarang zaman berkembangnya teknologi sangat banyak gitu, ya, bentuk-bentuk perjudian yang sifatnya online. Semua orang bisa mengakses dengan mudah, tidak perlu datang ke sebuah tempat judi. Ya. Tapi sekarang bisa diakses dengan mudah melalui handphone masing-masing. Sehingga ini yang menyebabkan banyaknya remaja diantaranya yang masuk melakukan judi, ya, masuk atau menjalankan sebuah aplikasi yang mana dia melakukan judi di sana tanpa bisa dipantau oleh orang tua. Kenapa? Karena dengan mudah gitu, ya, tinggal bersembunyi di kamar, menyendiri di kamar, bisa melakukan judi tanpa orang tua tahu gitu. Nah ini zaman sekarang sudah seperti ini gitu, bahayanya. Kemudian yang kedua, konsumsi miras, ini pun sama. Kita sudah sama mengetahui ya, baik judi ataupun miras itu tercantum larangannya dalam ayat yang sama ya, Al-Maidah ayat 90 ya, kalau tidak salah. Kemudian juga narkotika ini juga dihukumi haram ya, dikiaskan kepada khamar itu, pada miras ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini semua. Ini untuk sebagai pengantar apa saja yang menjadi isu gitu ya, isu pergaulan bebas. Kemudian yang keempat, pentingnya kepedulian terhadap orang-orang terdekat dan masyarakat umum. Karena begini, yang namanya pergaulan bebas, remaja yang melakukan pergaulan bebas itu umumnya tidak menyadari atau tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan, baik itu kepada dirinya sendiri, dampak untuk orang terdekat, kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya, gitu ya, dan juga dampaknya kepada masyarakat umum. Ya, kita mengetahui betapa banyak yang terjatuh pada pergaulan bebas, khususnya hubungan seksual di luar pernikahan, dampaknya sangat luar biasa. Dirinya sendiri mengalami kerugian, pelakunya, orang tuanya juga mendapatkan dampak, ya, sehingga tidak sedikit yang kemudian menikahkan anaknya karena hamil di luar nikah, padahal belum waktunya. Sementara dalam syariat Islam kan sudah ditentukan, ketika seorang itu hamil di luar pernikahan, maka dia tidak boleh dinikahkan sampai lahir anaknya. Ini juga pernah kasusnya terjadi di zaman Rasul. Ya, ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasul bahwa dia telah diperkosa oleh beberapa orang laki-laki. Ya. Kemudian dia meminta untuk dicarikan pasangan ayahnya. Gitu. Tapi Rasul kemudian memerintahkan tunggu sampai bayi itu lahir. Ya. Baru kemudian oleh Rasul dinikahkan. Gitu. Ini diantara contoh yang juga terjadi pada saat ini. Begitu pula dampak kepada masyarakat umum. Tidak sedikit masyarakat yang justru ketika melihat remaja misalnya berkumpul di sebuah tempat, ya, bermain judi sambil minum dan sebagainya, itu menjadi kekhawatiran, kegelisahan untuk masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat mereka, apakah itu tetangga, apakah itu ya masyarakat secara umum, mereka pun punya anak dan mereka khawatir anaknya itu terpengaruhi oleh remaja-remaja yang melakukan penyimpangan atau pergaulan bebas. Nah, kadang
pelaku itu tidak menyadari kepada hal ini. Artinya tidak ada kepedulian kepada orang lain. Kemudian yang kelima, pentingnya akhlak al-karimah, ya, akhlak yang mulia. Dan ini akhlak ini diperlukan dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan. Ini diantaranya ya yang menjadi isu pergaulan bebas kalau dilihat dari perspektif atau pandangan agama Islam. Slide selanjutnya. Nah, ini tantangan yang menjadi tantangan bagi antum semua sebagai pelajar ya, terkait dengan pergaulan bebas. Kenapa sih banyak pelajar yang terjerumus kepada pergaulan bebas? Ini diantara yang menjadi tantangan, yang menjadi faktor. Pertama adalah kurangnya pendidikan agama, agama Islam ya. Nah, dalam agama, dalam ajaran Islam itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi istilahnya ajaran Islam itu sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup. Dalam Islam diatur segala sesuatunya. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ada aturan-aturannya, bahkan sampai pada hal-hal yang kecil. Nah, dalam Islam diajarkan syariat, ditetapkan syariat. Di sana ada hukum. Gitu, ya. Nah, antum semua sudah mengetahui ya, ada hukum wad'iyah, ada hukum taklifiyah. Hukum wad'iyah antara sah batil, ya, azimah rukhsah, kemudian hukum taklifi yang 5 itu wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Nah, semua hal yang ada di dunia ini itu sudah ditetapkan hukumnya. Mana yang halal, mana yang haram. Gitu, ya. Nah, ini sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Juga konsekuensinya. Ketika melaksanakan yang haram, maka di sana ada hukuman. Ya, ada sanksi. Gitu. Nah, terkadang pelajar itu sebenarnya tahu. Gitu, ya. Tahu mana yang halal, mana yang haram, namun dia tetap melakukan, artinya melanggar aturan itu karena apa? Tidak adanya kesadaran. Dan dia tidak mengetahui konsekuensi atau resiko dari perbuatan yang dilakukan. Nah, makanya penting sekali pendidikan agama, karena kalau dibandingkan, ini sebetulnya kalau secara realita, secara umum kita bisa bandingkan, pelajar yang bersekolah di lembaga pendidikan umum, kita katakan SMP atau SMA yang umum, yang mana mata pelajaran agama itu hanya 2 jam dalam seminggu. Dalam satu pekan hanya 2 jam, 2 jam pelajaran agama itu. Bandingkan dengan pelajar yang berada di pesantren. Ya, kenakalannya jauh beda. Ya, kenakalannya jauh beda. Mungkin kalau di sini kita bisa anggap itu sebuah kenakalan yang luar biasa. Kalau di sekolah umum, sepertinya itu belum ada apa-apanya. Ini sebagai contoh betapa pentingnya berpengaruhnya pendidikan agama. Maka dari itu banyak di antara orang tua yang kenapa menyekolahkan antum semua diantaranya ke pesantren, karena apa? Agar mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Bisa menjaga dirinya diantaranya utamanya dari terjerumus kepada pergaulan bebas. Kemudian yang kedua yang juga menjadi tantangan adalah pengaruh teman sebaya. Antum harus bisa istilahnya memilah dan memilih. Dalam arti kalau dalam hubungan sosial, berhubungan itu kan bebas dengan siapa aja boleh. Namun juga harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena tidak semua teman itu bisa mengajak kita kepada hal yang baik. Banyak juga teman yang justru mengajak kita kepada hal yang buruk. Maka dalam hal ini kita penting dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul sehari-hari. Gitu, ya. Karena teman itu bisa menjadi ciri tabiat seorang. Kita bisa mengetahui bagaimana seorang itu tabiatnya bisa dilihat dari teman yang bergaul dengannya sehari-hari. Ya. Karena biasanya seorang bergaul dengan teman sebaya itu biasanya yang artinya itu apa istilahnya satu frekuensi, satu hobi, satu kesukaan. Maka tidak biasanya bisa apa ya dalam karakternya, tabiatnya, akhlaknya biasanya dalam satu circle, satu kumpulan biasanya orang-orang itu tabiatnya sama, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga tekanan kelompok. Kalau tadi dikatakan biasanya dalam bergaul itu ada circle, ya. Kalau istilah nama geng-gengan, ya, geng-gengan. Misalnya
di sini misalnya ada yang gaulnya tuh cuma 3 orang itu 3-an terus, 4-an terus ya, ada yang 5-an bahkan 2-an bergaulnya itu. Nah biasanya dalam circle itu ada tekanan kelompok, dalam arti dalam sebuah kelompok itu biasanya yang ditekankan adalah solidaritas. Nah ketika ditekankan solidaritas, kemudian yang ditekankan itu adalah perbuatan yang buruk, ketika satu orang kemudian tidak ikut melakukan ya sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di kelompok itu, maka dia akan mendapatkan tekanan dari temannya yang lain sehingga memaksa dia untuk ikut melakukan hal tersebut, perbuatan buruk itu. Nah ini tekanan kelompok gitu ya. Ini juga menjadi tantangan bagi antum sebagai pelajar. Kemudian yang keempat, ketidakstabilan emosi. Di masa usia antum, usia SMP, usia SMA, emosi itu sifatnya fluktual itu bisa berubah-ubah. Jadi kadang good mood, kadang bad mood gitu. Ya. Ada kalanya di pagi hari riang, siang hari jadi cemberut misalnya. Ya. Emosi itu gampang berubah di usia antum, gitu ya. Nggak stabil. Gitu. Makanya dikatakan remaja itu labil gitu ya, masih labil gitu. Emosinya yang maksudnya, emosinya labil, gampang berubah. Gitu. Kemudian yang kelima, kurangnya pemahaman resiko dan konsekuensi. Nah, kadang kan yang namanya remaja, ya mungkin kerasa oleh antum semua, kan pengennya di usia segini itu main ya, main, senang-senang gitu, nggak mau mikir yang berat-berat gitu. Ya. Ketika dihadapkan dengan pelajaran yang sulit, kan biasanya, ada yang mungkin lebih baik, nggak usah masuk aja, pelajarannya susah. Gitu. Nah, karakter remaja umumnya seperti itu. Tidak ingin menghadapi yang sulit-sulit, ingin nyata yang senang-senang gitu, yang bahagia. Sehingga terkadang mereka meninggalkan sebuah kewajiban gitu ya, menghindari sebuah kesulitan, menghindari masalah, masuk kepada hal-hal yang dirasa olehnya itu bisa menyenangkan, membahagiakan tanpa paham resiko dan konsekuensi dari pilihannya itu. Kemudian yang keenam, kurangnya pendidikan seks. Ini juga penting, jadi antum jangan tabu ya istilahnya. Jangan merasa aneh, jangan merasa oh ini nggak pantas, nggak layak, nggak. Justru pendidikan seks ini penting, ya, tentunya sesuai usia ya. Sesuai usia. Pendidikan seks di sini bukan maksudnya hubungan laki-laki perempuan saja, ya. Karena seks itu kan secara bahasa artinya gender. Seks itu jenis, untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan sebagai laki-laki, bagaimana perkembangan sebagai perempuan. Kemudian bagaimana cara berhubungan yang baik gitu ya, dalam arti hubungan bergaul antara laki-laki dan perempuan sesuai masanya. Nah, ini juga suatu hal yang penting sebetulnya pendidikan seks. Kemudian yang ketujuh, banyak pelajar terjerumus pergaulan bebas, antaranya pengaruh yang luar biasa dari media sosial. Siapa sekarang yang tidak pakai media sosial? Pasti semuanya pakai media sosial. Ya. Bermacam-macam media sosialnya. Nah, maaf terputus ya. Nah, yang ketujuh, pengaruh media sosial ya. Ini juga sangat luar biasa. Kalau dulu zaman anak belum terlalu belum terlalu ramai gitu yang memakai media sosial. Tapi sekarang setiap anak, bahkan dari mungkin anak TK saja itu sudah punya media sosial. Anak TK sudah pegang smartphone gitu. Ya. Dengan media sosial kan kita bisa melihat lah istilahnya postingan orang-orang gitu kan ya. Ada yang curhat, bahkan ada yang hasut, ada yang segala macam gitu di media sosial. Itu bisa mempengaruhi kita gitu. Bisa mempengaruhi mindset. Ketika melihat orang lain misalnya gaya hidupnya seperti ini, mengikuti tren, biasanya remaja khususnya itu tidak mau ketinggalan tren. Melihat orang lain sedang rame, pakaiannya gayanya seperti ini, rambutnya seperti ini, gitu ya, kehidupannya, kesehariannya seperti ini, biasanya remaja itu ingin mengikuti, gitu. Tidak mau ketinggalan, karena kalau ketinggalan takutnya dianggap kuper, kurang pergaulan, takutnya dianggap istilahnya mah deso gitu ya, kampungan dan sebagainya. Maka pengaruh media sosial ini cukup menjadi tantangan sebetulnya bagi antum semua. Bukan tidak boleh pakai media sosial, itu kebutuhan ya, itu kebutuhan gitu. Tapi kita harus pintar-pintar dalam artinya harus bijak dalam menyikapi gitu ya, segala hal yang dilihat di media sosial. Kemudian yang kedelapan, kurangnya dukungan keluarga. Ini keluarga juga penting ya.
disebut kurangnya dukungan keluarga karena mungkin ada saja yang seorang anak itu kurang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya itu sibuk? Ya, jadi mulai dari pagi sampai malam orang tuanya bekerja. Bahkan ada yang dua-duanya bekerja dari pagi sampai malam. Sehingga anak itu kurang berkomunikasi dengan orang tua. Kurang mendapatkan nasihat, kurang mendapatkan pendidikan dari orang tua. Kemudian yang 9, pola asuh. Ini pun sama. Ya, terkadang anak itu merasa tertekan di keluarganya karena pola asuh yang misalnya otoriter. Orang tuanya otoriter. Sehingga dia merasa tidak nyaman di keluarga. Pada akhirnya apa? Anak tersebut mencari kenyamanan di luar. Mencari kenyamanan di luar yang itu bisa sangat rentan untuk terjerumus pada pergaulan bebas. Ketika anak itu mencari kenyamanannya di luar. Karena merasa tidak nyaman di dalam keluarga. Ayah ibunya sering bersikap otoriter, tidak memberikan kesempatan anak itu untuk misalnya membela diri, tidak diberikan kesempatan anak itu untuk menjelaskan ya, kesalahan yang dilakukan misalnya. Kemudian yang 10 ini terkait dengan pribadi masing-masing. Kadang tidak adanya kesadaran diri seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Tahu hukumnya ini buruk, ya, ini nggak boleh dilakukan, ini dosa dan sebagainya, tapi tahu tapi tidak ada kesadaran diri gitu. Ya, tidak ada kesadaran diri bahwa kalau dirinya melakukan hal itu dia akan mendapatkan resiko. Konsekuensi kalau secara agama jelas itu dosa. Ya. Tapi secara konsekuensi yang lainnya dia tidak mau menyadari hal itu. Dan terakhir kurangnya pengetahuan kesehatan. Ya. Ini di antara hal yang contoh lah yang paling umum ya sekarang di antara kurangnya pengetahuan kesehatan seperti kadang ada yang sebelum tidur itu dia terus menerus main HP gitu. Ya. Terus menerus main HP, melihat handphonenya, sehingga pada akhirnya tidurnya itu kemalaman dan itu berpengaruh sebetulnya kepada kesehatan. Ya. Emosinya lebih menyebabkan emosi lebih tidak stabil, ya. Lebih rentan untuk terganggu. Ketika kesehatan fisik terganggu, itu mempengaruhi kepada mental juga sebetulnya. Ya. Ini di antara tantangan bagi pelajar, ya, tantangan bagi remaja, bagi antum semua. Ini di antara faktor-faktor yang dapat mengaruhi seorang terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, ini di antara pertimbangan bijak, artinya apa saja yang diperlukan agar seorang terhindar dari pergaulan bebas ya. Ini juga berkaitan sebetulnya untuk menjawab tantangan yang tadi ya. Jadi kalau tadi misalnya ada yang kurang ini, kurangnya pendidikan agama, berarti artinya butuh pendidikan agama yang komprehensif. Artinya komprehensif teh menyeluruh dalam segala hal, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya gitu ya. Itu komprehensif menyeluruh gitu, ya, lengkap. Pendidikan seks ya, komunikasi terbuka dan orang tua, pembangunan keterampilan sosial. Nah, ini penting, keterampilan sosial itu maksudnya antum itu harus punya kemampuan tentang bagaimana caranya bersosialisasi, bergaul dengan teman, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang yang lebih tua. Itu harus punya kemampuan seperti itu. Sehingga kalau orang punya kemampuan bersosialisasi, dia akan bisa menghadapi tekanan. Gitu, ya. Kalau tadi di circle ada tekanan dari kelompok, tekanan dari teman yang lain, kalau dia punya kemampuan untuk bersosial, dia akan bisa mengatasi hal itu. Gitu, ya. Artinya kalau ada teman mengajak kepada keburukan, dia akan bisa menolaknya tanpa misalnya menyinggung teman kita itu. Gitu, ya. Itu kalau seorang punya kemampuan atau keterampilan sosial. Kemudian dukungan emosional ya, baik dari orang tua, dari keluarga, dari guru ataupun dari teman-teman yang lain ya. Kemudian pendidikan media sosial ya, dalam arti bijak menyikapi, harus paham resiko dan konsekuensi dari setiap yang dilakukan. Kita harus paham juga kalau melakukan ini apa sih dampaknya. Kalau melakukan A, apa resiko yang akan didapat oleh diri sendiri, itu harus tahu. Ya. Kemudian kesadaran diri, peran positif teman sebaya ini ya, harus bisa bergaul dengan teman itu kita ambil sisi yang positifnya. Adapun kalau ada negatif maka alangkah lebih baiknya kita tidak ikut gitu, ya tidak ikut. Kemudian harus mengenal ya, menghargai nilai-nilai ya tadi ya budaya, agama, sosial, pendekatan holistik. Holistik itu maksudnya antara orang tua, sekolah ataupun yang lainnya itu harus sama-sama bisa mendukung gitu ya.
melakukan pendekatan kepada anak yang mungkin bermasalah ya atau menyimpang dari siapa. Keterampilan manajemen diri ini sama seperti tadi, emosional dan harus bisa mempromosikan gaya hidup sehat. Antum harus tahu gaya hidup yang sehat itu seperti apa. Ini secara singkat ya, karena mungkin ada sesi tanya jawab di sana kita akan lebih bahas lebih rinci lagi. Baik, slide terakhir ini untuk untuk pengingat. Ini pengingat nih ya. Ini diantara hal yang jadi isu ya, yang paling umum dalam pergaulan bebas, bahwa jangan pernah mencoba. Jadi bagi antum yang belum, sekalipun ada rasa penasaran, gimana sih rasanya, gitu ya. Ini seperti apa sih? Nah, kalau tahu itu buruk, sekalipun kalian penasaran, jangan pernah mencoba. Karena kalau sudah pernah mencoba, kalau mencoba nih sekali, tahu rasanya, oh ada kenikmatan, ada enak nih, nyaman, biasanya akan sulit untuk meninggalkan. Biasanya akan kecanduan gitu, terus-terusan begitu. Ya. Jadi seks bebas artinya di sini dikatakan no sex before married. Gitu, ya. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Artinya pernikahan itu hal yang penting. Ya. No drugs artinya jangan pernah mencoba yang namanya narkotik, narkoba apapun jenisnya, baik itu berupa ganja ya, yang disuntikan berupa serbuk, obat-obatan dan sebagainya. Gitu, ya. Kemudian no alcoholic drinks, miras, gitu ya. No gambling, ini judi, apapun bentuk permainannya, gitu ya. Jangan pernah mencoba, jangan iseng misalnya, nggak apa-apa lah masukin ya mungkin kayak slot gitu ya. Ya, ada yang paling terkenal, contoh ada Higgs Domino kan ya, iklannya suka bertebaran itu iklannya. Apalagi poker dan sebagainya lah ya, slot-slot gitu juga lah. Kan suka ada yang iseng nggak apa-apa lah masukin dulu 10.000 misalnya. Nah, ketika dengan 10.000 itu dia menang kan jadi ketagihan. Dia ingin mempertaruhkan yang lebih besar lagi nominalnya karena punya harapan ingin dapat keuntungan yang lebih gede kayak gitu. Ya. Nah itu akan terus seperti itu ya. Kalau mencoba. Kemudian no violence, no violence itu artinya jangan pernah ada kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun verbal. Ya, kan dalam Islam itu sudah jelas ya, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, kekerasan fisik juga sama tidak boleh. Nah, kalaupun ya, ini misal ini, kalaupun ada yang telah terjerumus ya di antara yang menjadi terjerumus kepada pergaulan bebas, pertanyaannya mau sampai kapan gitu. Kalau sekarang ada yang masih suka misalnya ini, suka main judi online gitu ya. Pertanyaan Ana mau sampai kapan seperti itu? Kalau yang ada sudah terjerumus kepada miras misalnya, kepada hubungan yang tidak sah laki-laki perempuan, mau sampai umur berapa seperti itu? Antum semua punya masa depan, maka jangan pernah masa depan itu dirusak dengan hal-hal yang seperti ini. Memang ada kenikmatan yang didapat dari semua ini, ada kenikmatan yang didapat, ada kepuasan, kepuasan batin. Makanya suka ada istilah kan, kalau orang sudah terjerumus kepada merasakan nikmatnya seperti narkoba, nikmatnya seperti miras, ya kan ada istilah ngefly, tahu ngefly ya? Serasa terbang dalam arti masalah itu, masalah yang ada dalam pikiran itu serasa hilang begitu, ya serasa hilang, serasa jadi ringan gitu pikiran itu ya, stres itu hilang. Namun kan itu sifatnya saat sebetulnya. Ketika efek dari miras atau efek dari narkoba itu hilang, maka masalah itu datang lagi kan di pikiran. Sehingga untuk menghilangkan itu ya akhirnya dia kecanduan untuk terus mengkonsumsi miras atau narkotik itu. Begitupun yang lainnya, ini semua bisa membuat seorang kecanduan, makanya banyak yang sulit untuk meninggalkan. Jadi jangan kenikmatan yang saat itu menghancurkan hidup, menghancurkan masa depan. Dan yang namanya penyesalan bukan sekarang, nanti ketika sudah dewasa muncul penyesalan loh, ya alangkah atau ya menyesal kenapa dulu bisa terjerumus kepada hal-hal yang buruk ini. Akibatnya dampaknya dirasakan baik psikis maupun secara fisik, itu dirasakannya nanti ketika setelah dewasa. Sebagai contoh lah, banyak kita melihat orang-orang di luar sana
yang mereka istilahnya ya luntang-lantung ya. Luntang-lantung hidup di jalanan, diantaranya apa? Kurang pendidikan, itu sudah jelas. Ya. Mereka kurang bekal, kurang ilmu, sehingga mereka tidak bisa menghadapi tantangan hidup ketika sudah usia dewasa. Gitu. Ya. Ada orang yang fisiknya rusak karena miras. Miras itu diantaranya secara organ, secara medis dapat merusak ginjal dan hati. Ya. Itu miras. Gitu. Narkoba juga sama. Narkoba, yang namanya narkoba, miras itu kan kenapa diharamkan? Karena menghilangkan akal ya, menutup akal. Sementara akal itu satu-satunya yang membedakan antara manusia dan hewan. Ya. Mungkin ada kisah nih, ya antum mungkin sudah mengetahui seorang laki-laki Muslim. Ini seorang laki-laki Muslim, dia menjadi tawanan, ya, dikurung, kemudian diancam mau dibunuh, dihukum mati. Gitu. Tapi si laki-laki ini diberi pilihan. Jadi si penjaga penjaranya itu membawa seorang pelacur masuk ke tempat dikurungnya laki-laki Muslim itu. Kemudian si laki-laki itu dikasih pilihan. Kalau kamu mau bebas dari hukuman mati, maka lakukan satu dari tiga hal. Dikasih pilihan. Apa saja tiga hal itu? Satu, minum khamar. Dua, menzinahi pelacur ini. Tiga, membunuh pelacur ini. Pilihannya itu kalau ingin terbebas dari hukuman mati. Akhirnya si laki-laki Muslim itu kan mempertimbangkan di antara tiga pilihan itu yang paling ringan apa? Menurut dia adalah miras. Karena secara had, secara hukuman, kalau yang minum miras, yang mabuk itu kan hukumannya dicambuk 80 kali. Kalau zina, hukumannya cambuk 100 kali. Lebih berat. Apalagi kalau membunuh, hukumannya kisos, dibunuh lagi. Maka dia memilih yang paling ringan, yaitu minum khamar. Tapi ternyata setelah minum khamar, dia kemudian melakukan zina, juga membunuh pelacur itu. Nah ini kan menandakan khamar itu luar biasa, gitu, bahayanya. Ini sama seperti narkotik. Ya. Artinya kita harus paham resikonya seperti apa. Itu hal seperti ini. Gitu. Itu mungkin coba host Zaki, waktunya berapa menit lagi ini zoomnya? Waktunya sampai jam 5 Ustaz. Oh jam 5 pas. Ya, gak apa-apa. Kalau ada pertanyaan. Ada 3 menit soalnya. Satu pertanyaan aja. Ya, singkat aja kalau ada yang mau bertanya. Silahkan sekarang masuk sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya. Bismillah Ustaz, Dara mau nanya. Bismillah ya. Ustaz, Dara mau nanya. Ustaz, kalau misalkan kan suka ada perlombaan yang Dara. Kan kalau misalkan ada uang pendaftaran nih kan, suka ada lomba yang ada uang pendaftaran. Itu teh termasuk judi atau enggak Ustaz? Makasih Ustaz. Nah itu tergantung uang pendaftarannya digunakan untuk apa, gitu ya. Jadi panitia yang mengadakan lomba itu tadi habis salah paket pendaftaran digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk misalnya mohon di dia mah gendap mah tuh di masjid. Ya Albar coba di mute dulu ya, sama host coba di mute. Nah kalau misalnya uang tersebut diterima oleh panitia kemudian digunakan untuk apa istilahnya hadiah ya, hadiah bagi yang bertaruh misalnya, ya. Bukan untuk operasional misalnya untuk membeli apa bahan-bahan perlombaan gitu ya, untuk membeli apa ya administrasi yang digunakan untuk perlombaan gitu ya. Nah maka itu bisa jatuh kepada judi gitu ya, pada judi bisa jatuh gitu. Tapi kalau digunakannya untuk administrasi operasional maka itu nggak apa-apa itu kebutuhan panitia, artinya kita sudah membantu panitia untuk menyelenggarakan perlombaan gitu. Kalau judi itu prinsipnya adalah ada yang dirugikan tanpa iwad, tanpa pengganti gitu. Dia mengeluarkan uang, dia mendapatkan apa gitu. Nah, biasanya ketika dia rugi, artinya kan dia mengeluarkan uang tapi tidak dapat apa-apa. Itu malah hilang uangnya. Itu kan itu judi prinsipnya seperti itu, kerugiannya itu.
Jadi ada satu pihak yang beruntung, ada satu pihak yang dirugikan. Tanpa kerugiannya itu ada penggantinya. Gitu. Itu diantara salah satu unsur ya, ciri dari judi. Baik, itu mungkin jawabannya singkat. Baik, terima kasih kepada Dara kelas 8 yang telah bertanya kepada Al-Ustadz. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sekian, terima kasih kepada Al Ustadz Hilman yang telah memaparkan materinya dengan cukup jelas, dan semoga apa yang disampaikan oleh Al Ustadz bisa menjadi anggaran hidup buat kita. Terima kasih kepada semuanya yang udah masuk ke Zoom dan hadir di kajian online ini. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk selanjutnya ada sesi foto dulu.